Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yayuki Rahayu, kelas MJ 403. Di sini saya akan mempresentasikan terkait tugas perekonomian Indonesia dengan dosen Bapak Octavian Cahya Dwi Hardin. Industri logam dasar di Indonesia. Pendahuluan. Industri logam dasar merupakan salah satu sektor strategis dalam pembangunan industri nasional di Indonesia. Secara nasional, industri logam dasar dikenal sebagai mother of industry karena perannya yang sangat strategis dalam memacu pertumbuhan ekonomi dan menjadi fondasi bagi sektor industri lainnya. Industri ini mengolah bahan baku logam menjadi produk seperti baja, besi, ferronikel, dan stainless steel yang menjadi bahan baku penting bagi sektor konstruksi, transportasi, energi, dan manufaktur. Pertumbuhan industri logam dasar di Indonesia juga didukung oleh pembangunan smelter dan hilirisasi hasil tambang yang meningkatkan nilai tambah produk tambang dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Sejarah dan perkembangan industri logam. Yang pertama, masa prasejarah dan kerajaan kuno. Pengolahan logam di Nusantara sudah dikenal sejak zaman perunggu sekitar 500 sebelum Masehi, ditandai dengan ditemukannya artefak seperti nakara dan kapak corong di berbagai wilayah Bali, Kalimantan, dan Pulau Roti. Yang berikutnya, pengaruh Islam dan masa kolonial. Pada abad ke-5 hingga 15 hingga ke-18 masuknya Islam dan pengaruh budaya Tionghoa serta Eropa memperkaya bentuk motif dan teknik kerajinan logam di Indonesia. Berikutnya, masa modern dan industri logam dasar. Seiring perkembangan zaman, industri logam di Indonesia mulai bertransformasi dari kerajinan tradisional menjadi industri manufaktur modern. Faktor utama yang menarik bagi investor di Indonesia antara lain potensi investasi besar dan realisasi tinggi. Sektor ini mencatat realisasi investasi tertinggi pada kuartal 1 2025 mencapai 67,3 triliun atau 14,5% dari total investasi nasional, menandakan minat investor yang sangat besar baik dari penanaman modal asing PMA maupun dalam negeri PMDN. Berikutnya, peran strategi dalam hilirisasi dan industrialisasi. Program hilirisasi yang dicanangkan pemerintah mendorong pengolahan bahan tambang menjadi produk logam bernilai tambah, sehingga peningkatan produktivitas dan daya saing industri lokal. Hal ini membuat sektor ini menjadi prioritas investasi karena mendukung transformasi ekonomi dan kemandirian industri nasional. Berikutnya, permintaan pasar yang stabil dan meningkat. Permintaan global dan domestik untuk produk logam dasar terus meningkat, terutama didorong oleh sektor otomotif termasuk kendaraan listrik, konstruksi, infrastruktur, dan energi terbarukan. Tren ini memberikan prospek pasar yang cerah bagi investor. Faktor utama yang menarik bagi investor di Indonesia antara lain berikutnya adalah dukungan kebijakan pemerintah. Pemerintah memberikan insentif investasi seperti pengurangan pajak, kemudahan perizinan, serta dukungan fasilitas dan utilitas. Misalnya harga energi yang kompetitif dan regulasi yang lebih ringkas. Kebijakan ini meningkatkan daya tarik investasi di sektor ini. Berikutnya, keseimbangan antara PMA dan PMDN. Kolaborasi antara investasi asing dan dalam negeri menciptakan sinergi yang kuat, memperkuat ekosistem industri logam dan membuka lapangan kerja, sehingga memberikan kepercayaan lebih kepada investor untuk menanamkan modalnya. Yang berikutnya, kontribusi terhadap perekonomian nasional. Industri logam dasar merupakan sektor pionir yang menjadi fondasi bagi berbagai sektor manufaktur lainnya, sehingga investasi di sektor ini berpotensi mendongkrak pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan meningkatkan nilai tambah industri nasional. Dukungan pemerintah terhadap investor. Pengamanan perdagangan dan pengendalian impor. Pemerintah memberlakukan kebijakan trade remedies seperti anti-dumping dan safeguard untuk melindungi industri dalam negeri dari praktik perdagangan internasional yang tidak adil, sehingga menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif bagi investor lokal dan asing.
Berikutnya, insentif fiskal dan investasi. Pemerintah menyediakan berbagai insentif fiskal seperti tax holiday, tax allowance, dan penyusunan master list bahan baku strategis guna mendorong investasi baru dan pengembangan kapasitas produksi di sektor ini. Yang berikutnya, penerapan Standar Nasional Indonesia atau SNI. Pemerintah mewajibkan penerapan SNI bagi produk baja dan logam untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk nasional di pasar domestik maupun ekspor. Yang berikutnya, jaminan pasokan energi dengan harga kompetitif. Melalui skema harga gas bumi tertentu HGBT, pemerintah menjamin pasokan gas dengan harga bersaing bagi industri logam yang merupakan input penting dalam proses produksi sehingga menurunkan biaya produksi dan meningkatkan daya tarik investasi. Berikutnya, dukungan untuk industri berkelanjutan dan hijau. Pemerintah mendorong transisi ke produk baja hijau dan praktek ramah lingkungan dengan memberikan insentif bagi perusahaan yang menerapkan prinsip berkelanjutan serta penegakan standar industri hijau sebagai respon terhadap tantangan global. Yang berikutnya, fasilitas kolaborasi dan promosi produk dalam negeri. Pemerintah aktif memfasilitasi kerjasama antara produsen baja nasional dengan institusi regional seperti Southern Asian Iron and Steel Institute untuk meningkatkan efisiensi dan akses pasar, serta menggalakkan penggunaan produk dalam negeri di berbagai proyek strategis. Yang berikutnya, penyederhanaan perizinan dan promosi investasi. Melalui sistem online single submission OSS dan partisipasi dalam pameran internasional seperti World Expo 2025 di Osaka, pemerintah memperkuat daya saing industri nasional dan mempermudah proses investasi. Tren investasi. Nilai investasi yang meningkat signifikan. Investasi di sektor ini mencapai sekitar 178,04 triliun menjadi kontributor utama dalam realisasi investasi nasional pada kuartal 1 tahun 2025. Realisasi investasi masih dominan di sektor ini dengan nilai 67,3 triliun atau 14,5% dari total investasi nasional. Berikutnya, pertumbuhan investasi penanaman modal dalam negeri (PMDN). Data menunjukkan nilai investasi PMDN di sektor ini meningkat dari 6,862,4 miliar pada tahun-tahun sebelumnya menjadi 10,273,7 miliar, memperlihatkan pertumbuhan yang stabil dan berkelanjutan. Berikutnya, dominasi investasi asing (PMA). Investasi asing dalam sektor ini sangat besar, tercatat mencapai 3,6 miliar pada kuartal pertama tahun 2025, menjadikan sektor ini sebagai salah satu tujuan utama penanaman modal asing di Indonesia. Lonjakan investasi asing ini didorong oleh kebijakan hilirisasi dan larangan ekspor biji nikel yang meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri. Berikutnya, jumlah proyek dan investor. Sektor ini menjadi subsektor dengan jumlah proyek dan investor terbanyak dibandingkan sektor lain pada kuartal 1 tahun 2025, menunjukkan minat yang kuat dari berbagai pihak baik lokal maupun asing. Berikutnya, kontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja. Investasi yang meningkat juga berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja yang signifikan, mendukung pertumbuhan ekonomi dan mengembangkan sumber daya manusia di sektor manufaktur dan industri logam. Berikutnya, dukungan program hilirisasi. Program hilirisasi yang dijalankan pemerintah menjadi pendorong utama investasi, meningkatkan produktivitas dan nilai tambah industri logam dasar, sehingga menarik lebih banyak investor untuk masuk ke sektor ini. Investornya yang pertama adalah Singapura dengan 4,6 miliar di kuartal 1 tahun 2025. Yang kedua, Hong Kong dengan nilai 2,2 miliar US dollar. Ketiga, Tiongkok 1,8 miliar US dollar. Malaysia 1 miliar US dollar. Yang kelima, Jepang 1 miliar. Nomor 6, Amerika Serikat 802,6 juta. Yang ketujuh, Korea Selatan 883,2 juta. Yang ke-8, Belanda dengan 403,8 juta. Yang ke-9, Kepulauan Virgin Inggris
173,6 juta, yang ke-10 Inggris dengan total 149,6 juta. Dampak investasi asing terhadap sektor industri. Yang pertama, mendorong pertumbuhan sektor strategi. Investasi asing memberikan kontribusi besar dalam mendorong pertumbuhan sektor industri logam dasar yang menjadi pionir investasi di Indonesia. Pada kuartal 1 tahun 2025, sektor ini mencatat realisasi investasi tertinggi sebesar 67,3 triliun atau 14,5% dari total investasi, yang sebagian besar berasal dari penanaman modal asing PMA. Hal ini menandakan bahwa investor asing memandang sektor ini sangat potensial dan strategis untuk pertumbuhan jangka panjang. Yang kedua, meningkatkan nilai tambah dan hilirisasi. Investasi asing sangat berperan dalam pengembangan industri hilirisasi, khususnya pengolahan bahan tambang menjadi produk logam bernilai tambah seperti smelter nikel dan baja hijau. Program hilirisasi ini memperkuat kemandirian industri nasional dan meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global. Yang ketiga, penciptaan lapangan kerja. Investasi asing di sektor ini turut menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, memberikan kontribusi signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di sektor manufaktur dan industri logam, sehingga membantu mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, transfer teknologi dan peningkatan kapasitas produksi. Masuknya investor asing membawa teknologi modern dan manajemen yang lebih efektif, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas produk industri logam dasar Indonesia. Hal ini juga mempercepat proses transformasi industri menuju manufaktur berteknologi tinggi dan berkelanjutan. Yang kelima, penguatan ekosistem industri dan sinergi PMA (PMDN). Kolaborasi antara investasi asing dan dalam negeri menciptakan sinergi yang memperkuat ekosistem industri logam nasional, meningkatkan daya saing dan kapasitas produksi secara keseluruhan. Yang keenam, kontribusi terhadap perekonomian nasional. Investasi asing di sektor ini memperkuat basis industri nasional, meningkatkan ekspor dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Hal ini juga membantu Indonesia menghadapi tantangan global dan memperkuat posisi sebagai salah satu tujuan investasi utama di Asia Tenggara. Tantangan dan peluang. Tantangannya adalah ketersediaan bahan baku, ketidakpastian politik, pengembangan sumber daya manusia, persaingan pasar dan tekanan eksternal, perizinan dan regulasi. Peluangnya, program hilirisasi dan nilai tambah produk, dukungan kebijakan dan insentif pemerintah, pasar domestik dan ekspor yang besar, pengembangan industri berkelanjutan dan hijau, kolaborasi internal dan perjanjian perdagangan. Berikut presentasi dari saya. Mohon maaf bila terjadi kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.